Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas yang kami hormati, Kak Lirva, yang kami hormati Kak Novasari, CSO kami dan rekan-rekan sekalian. Eh, Mohon maaf, eh, undangannya kemarin Bapak Ibu sekalian, karena memang juga mendadak piloting dari tahap kedua ya Bapak Ibu sekalian untuk penyampaian LPG tetapi melalui aplikasi Sakti. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Tolong Kak Lirva share screennya. Siap, sudah Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada dasar hukum terkait piloting tahap kedua surat Dirjen Perbendaharaan S180 tentang penetapan piloting tahap kedua validasi penyampaian dan validasi LPG melalui aplikasi Sakti yang selama ini melalui aplikasi Sprint. Ini piloting tahap kedua. Yang tahap pertama kemarin ada 6 kementerian. Kalau yang sekarang kalau di kita sekitar ada 7 kementerian. Kalau kemarin 6 itu kalau di kita hanya Kementerian Keuangan saja yang di KPPN Bali G, hanya Satker KPPN Bali G dan Satker KPP. Selanjutnya ini mengarah ke piloting tahap kedua, ini ada 7 satuan kerja, 7 kementerian, yaitu Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, ini hanya ada satu satker di KPPN Bali G, ada BP POM dengan ada Lokapom, BPS, BPN, KPU, dan BMKG ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk piloting tahap kedua. Pelaksanaannya untuk piloting ini untuk penyampaian LPG bulan Oktober. Jadi kita mulai besok tanggal 1 November besok sudah kita mulai Bapak Ibu sekalian dengan melalui aplikasi Sakti, sudah tidak menggunakan aplikasi Sprint lagi ya. Dan untuk piloting tahap kedua ini hanya untuk LPG Bendara Pengeluaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih punya LPG Bendara Penerimaan masih belum ya. Dalam artian dibagi dua ya Kak Lirva ya. Jadi dibagi dua, yang satu masih di pengeluaran sudah masih masuk di Sakti, yang satu lagi yang di penerimaan di aplikasi Sprint. Namanya piloting itu akan effort dari KPPN dan Satker, namanya piloting ya. Sama-sama kita belajar, tetapi kami juga di Dirjen Perbendaharaan ada apa namanya? Sudah ada gugus tugas ya untuk mengatasi kalau terjadi permasalahan terhadap piloting ini, karena ini beda sama piloting TTE kemarin ya. Nah, sekarang untuk LPG harusnya sudah smooth kecuali tidak tanggal 1 sampai tanggal 10 besok ada gangguan di aplikasi Sakti. Kalau tidak ada gangguan harusnya ini aman, tidak ada kendala kalau sekalian. Untuk yang sudah menggunakan piloting tahap kedua, contohnya BPS, misalnya BPS Samosir, besok sudah kan adanya beberapa pengeluaran saja, jadi sudah tidak menggunakan aplikasi Sprint lagi, langsung dari aplikasi Sakti. Untuk teknisnya nanti akan diterangkan oleh Kak Nova dan Kak Lirva ya. Bapak sekalian, eh, satu lagi ini akan saya tambahkan untuk mempercepat waktu tentang kelengkapan LPG. Kelengkapan LPG ini biarpun sekarang kita sudah piloting tahap kedua, tetapi kelengkapannya harus disampaikan kepada KPPN. Yang pertama itu tentang itu LPG Bendara Penerimaan dan Pengeluaran, ada daftar rincian saldo rekening, yaitu rekening koran, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Yang kelima ini nota konfirmasi penerimaan negara. Ini Bapak Ibu sekalian selama ini yang disampaikan oleh Kak Lirva ini sering Bapak Ibu sekalian kelupaan tidak melakukan konfirmasi penerimaan. Jadi silakan lakukan konfirmasi penerimaan negara melalui KPPN. Notanya itu ntar dari seksi bank akan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian akan melampirkan di kelengkapan LPG. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, misalnya bulan Oktober ini ada penerimaan, bisa lakukan konfirmasi penerimaan ke KPPN.
melalui seksi bank, diproses oleh seksi bank. Setelah itu pada waktu LPG penerimaan dilakukan pelampiran. Setelah itu ada juga berita acara keadaan kas jika saldo berangkas itu lebih dari 50 juta. Ini kelengkapan LPG yang ini sejak 2014 ya, per 03 tetap sampai sekarang belum dicabut Bapak Ibu sekalian, dan kami mengatakan ada ininya, apa namanya? Bapak Ibu sekalian, ini tentang penyampaian LPG itu tetap secara hard copy ke KPPN karena memang belum ada aturan yang merilis ya atau melepas untuk tidak melakukan menyampaikan LPG ke KPPN, tetap dilakukan pengiriman hard copy LPG ke KPPN. Kelihatannya itu saja Bapak Ibu sekalian, kata pembuka dari kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dari tanggal 1 besok sampai tanggal 10. Kalau ada kendala bisa hubungi Kak Nova atau Kak Lirva, karena tetap sama ya Bapak Ibu sekalian, LPG dan rekonsiliasi akan membawa dalam artian ada namanya punishment dari kami karena untuk ketertiban pelaporan keuangan akan berakibat pada proses terhambatnya SPM yang akan dikeluarkan oleh KPPN. Kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya itu saja dari kami. Saya kembalikan ke Kak Lirva. Monggo silakan Kak Lirva. Terima kasih atas kata sambutan dan penyampaian materi review singkat terkait redesign LPG bendahara melalui aplikasi Sakti. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Andika tadi ya Bapak Ibu, bahwa untuk satker tertentu yang hadir pada hari ini akan menyampaikan LPG bendahara pengeluaran Oktober sampai dengan seterusnya menggunakan aplikasi Sakti. Jadi nanti kami di KPN akan menonaktifkan kewajiban penyampaian LPG di sprint untuk 21 satker berikut dan mengaktifkannya kewajiban tersebut pada aplikasi Sakti. Ya, jadi nanti kelengkapannya seperti yang ada di slide tadi akan diupload di aplikasi Sakti sesuai dengan kategorinya nanti ya Bapak Ibu. Dan untuk hard copy LPG bendahara pengeluaran tetap dikirimkan ke kami, ke KPPN Baligi. Untuk mengingatkan kita juga bahwa penyampaian hard copy LPG juga jadi indikator penilaian LPG yang kita sampaikan pada stakeholder day kemarin. Jadi komponen utamanya pengiriman LPG dan paling cepat upload ke aplikasi ya. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah melihat link yang saya kirimkan di link Trimigrasi LPG, di sana sudah terdapat juknis dan PPT terkait redesign LPG bendahara pengeluaran. Bapak Ibu bisa download juknis tersebut atau menonton video yang ada pada link tersebut. Selanjutnya kita akan menyaksikan tata cara pelaksanaan dan penyampaian LPG bendahara pengeluaran melalui aplikasi Sakti yang akan dipandu langsung oleh CSO kita, Kak Nova Sari Sidauro. Kepada Kak Nova, kami persilakan. Ya, terima kasih Lirva. Ya, Kak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Nova. Yang terhormat Pak Andika, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, dan Lirva. Nah, pada hari ini, seperti yang sudah Lirva sampaikan tadi ya Bapak Ibu, kita akan melakukan simulasi penyampaian LPG bendahara pengeluaran di Sakti. Nah, untuk sekarang saat ini karena Saktinya server production-nya, dia punya server latihan yang bisa Bapak Ibu gunakan juga, namanya adalah Pandu Sakti. Nah, kita akan melakukan simulasi penyampaian LPG pada Pandu Sakti. Nah, untuk Pandu Sakti sendiri Bapak Ibu bisa
akses di alamat pandu-sakti.kemenkeu.go.id. Ini sambil saya buka di sini, Bapak Ibu bisa sekalian buka juga di tempat Bapak Ibu ya. Nah, untuk tampilannya sendiri dia sama persis ya, seperti Sakti Production, jadi tidak ada bedanya. Untuk loginnya, user loginnya, Bapak Ibu bisa login menggunakan user Sakti Production Bapak Ibu juga, atau Sakti yang digunakan saat ini gitu. Nah, alamatnya di pandu-sakti.kemenkeu.go.id. Untuk tampilan awalnya seperti ini, jadi dia nanti kalau di Sakti biasa kan ini langsung Sakti ya, nggak ada pandunya. Sakti X Krisna kayak gitu. Terus nanti ini usernya menggunakan user Sakti Bapak Ibu sekalian yang digunakan saat ini gitu ya. Nah, untuk LPJ sama aja sebenarnya Bapak Ibu tahapannya. Jadi untuk pertama kali kita login menggunakan user bendahara ya, user bendahara. Menunya sama secara umum dari awal sama, cuman nanti setelah kita melakukan pencetakan LPJ baru kelihatan bedanya gitu ya. Nah, untuk tahapan pertama kita login menggunakan user bendahara, kemudian kita buka menu bendahara, cetak laporan, kemudian LPJ bendahara pengeluaran. Nah, ini kalau misalnya dia seperti biasa kan tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Sebelum penyampaian di Sakti. Nah, kalau untuk yang sekarang, ini kita buka dulu jenisnya LPJ bendahara, kemudian kita pilih bulannya. Nah, setelah kita pilih periode, nanti dia akan muncul tombol tampilkan saldo rekening di bagian informasi kas fisik. Perbedaan yang pertama di situ. Nah, kalau kita biasanya ngisi kas tunai dan kas bank langsung di kolom sini, Bapak Ibu, nanti untuk yang penyampaian melalui Sakti ini, untuk kas tunai kita langsung isi di sini, sesuai dengan keadaan kas yang dipegang oleh bendahara. Nah, untuk saldo rekening, kita klik dulu tampilkan saldo rekening. Kalau misalnya Bapak Ibu punya rekening lebih dari satu, nanti di sini akan muncul rekeningnya lebih dari satu. Ini karena kebetulan di Baligi cuma ada satu, di server latihannya cuma ada BPG, maka yang tampil hanya satu rekening. Nah, kemudian untuk saldo, sebentar. Nah, kemudian untuk saldo rekeningnya, ini kita isi per rekening. Ini bisa diedit ya. Ini harus disesuaikan dengan kondisi di rekening korannya, karena nanti tetap rekening koran itu akan diupload ya. Jadi kita tetap harus menyesuaikan dengan saldo akhir pada rekening korannya. Misal ini saya bikin 1 juta, kemudian kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya lebih dari satu, diisi per rekening, kemudian setelah diisi semua, Bapak Ibu klik simpan. Nah, maka akan muncul jumlah saldo kas banknya di sebelah sini. Nanti kalau misalnya ada lebih dari satu, akan terisi akumulasinya ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, kalau ada selisih kas atau selisih pembukuan LPJ, kita kasih penjelasannya di sini. Kalau tidak ada, dikasih strip aja. Kemudian setelah itu, kita klik simpan. Ini penanda tangannya KPA, unduh. Aduh. Yang di ini, Pak Andika. Izin Pak Andika yang Pandu Sakti yang bulan Septembernya bisa disetujui dulu nggak, Pak? Oke, sebentar Kak ya. Oh ya, siap. Ini karena kemarin saya latihan jadi bikin ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Saya tunjukin tampilannya dulu ya. Ketika sudah kita klik cetak yang tadi,
berhasil cetak. Nah, di bawah akan muncul hasil validasian LPJ-nya dan file LPJ-nya. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk file LPJ-nya sendiri yang suplemen LPJ dan konfirmasi penerimaan negara ini akan otomatis tergenerate. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya setoran pajak seperti itu ya, setoran pajak yang ada di LPJ, biasanya kan sebelum mengirimkan LPJ Bapak Ibu melakukan konfirmasi penerimaan dulu ke KPPN gitu kan. Nah, kalau yang ini nanti tidak perlu lagi, jadi nanti file konfirmasi penerimaannya kan otomatis tergenerate di Saktinya beserta suplemen LPJ. Nah, suplemen LPJ ini belum pernah ada di LPJ sebelumnya, tapi nanti ini fungsinya untuk membantu Bapak Ibu dan KPPN juga untuk melakukan pengecekan LPJ. Nah, suplemen LPJ itu tampilnya seperti ini. Ini isinya kurang lebih transaksi-transaksi Bapak Ibu di Saktinya juga ya, di LPJ-nya sebenarnya. Tampilnya seperti ini. Nah, ya bentar. Ini Bapak Ibu semua udah piloting ini belum sih? TTE. Kalau udah piloting TTE pasti udah familiar sama tampilan ini, tampilan di Saktinya. Sebentar, ini kok susah. Jadi nanti setelah seperti ini, setelah ada hasil validasinya, Bapak Ibu bisa cek saldo validasi di sebelah sini. Ini statusnya akan otomatis saldo valid kalau misalnya saldonya sudah sesuai semua. Ini bisa diklik, dicekin aja ya satu-satu. Kalau ini semuanya nilainya sama, maka yang tampil di sini akan saldo valid, status hasil validasinya saldo valid. Jadi Bapak Ibu bisa ngecekin sendiri sebelum dikirim ke KPPN, ini kesesuaian saldo awalnya, saldo UP-nya, rekening bank, sama uang di Brankasnya bisa dicek sendiri tanpa harus ke KPPN dulu. Kalau yang sebelumnya kan di sprint LPJ-nya harus masuk ke sprint dulu ya, divalidasi oleh KPPN, terus baru Bapak Ibu bisa ngecekin nilai kesesuaian saldo awalnya sama kah atau OP-nya sama enggak, kayak gitu-gitu. Kalau yang di penyampaian melalui Sakti ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan mandiri sebelum ke KPPN. Jadi nanti datanya ke KPPN sudah yang fix gitu, yang sudah yang betul. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ternyata di sini misal nih nilai saldo di bendahara sama UAKPA berbeda, di sini akan ada tulisan nilai tidak sama, kemudian warnanya juga tidak akan hijau, warna orange dia. Jadi bisa langsung dicekin aja, ini ketidaksesuaiannya yang salah di mana gitu. Yang ini, yang nilai yang di sebelah sini adalah nilai yang kita input manual tadi. Sedangkan nilai di sebelah kanan yang UAKPA itu adalah nilai dari pembukuan Bapak Ibu. Kalau yang ini, yang di atas ini, yang diselisih pembukuan saldo awal, ini adalah saldo akhir di bulan sebelumnya. Yang kolom sebelah kiri adalah saldo akhir bulan sebelumnya, dan sebelah kanan adalah saldo awal bulan berkenaan. Harusnya kan sama ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada yang berbeda, misalnya saldo kas tunai bulan sebelumnya ternyata ada 1.000.000, tapi di bulan ini, saldo awal bulan ini 0 gitu. Berarti ada transaksi yang terubah gitu. Jadi bisa dicekin nanti kira-kira transaksinya diubah di bulan berapa kayak gitu. Oke. Pengecekannya kayak gitu.
Nah, kalau sudah semua nilai sama, kita klik tutup. Ini tadi udah belum ya, Pak? Di user saya udah, di user Pandika udah, Pak. Oh, tinggal validasi dari Pak Andika. Udah, udah dua-duanya, Kak. Oh, udah dua-duanya. Oke, biar lebih enak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada nanti saldo yang belum valid atau tidak sesuai, yang tadi itu kan kalau kita buka bulan sebelumnya semuanya kan sama-sama. Nah, hasil validasinya tadi saldo valid. Kalau misalnya ada yang tidak sama, ini akan berwarna merah terus saldo belum valid. Silakan Bapak Ibu klik terus dicek ini yang tidak valid apa. Nah, ini saldo rekening banknya tidak sama karena tadi saya buatnya nilai apa namanya? Nilai kas banknya itu 2 juta, harusnya 1 juta gitu ya. Kalau udah kayak gini langsung di ini aja. Diubah aja. Disesuaikan dengan aslinya. Aduh, salah. Disesuaikan dengan kondisi sebetulnya, kemudian disimpan. Nah, dia statusnya udah berubah ya, jadi saldo valid gitu. Kemudian status awalnya untuk LPJ-nya adalah belum dikirim bendahara. Belum dikirim bendahara, kemudian di sini untuk validasinya ada belum upload rekening koran. Nah, di sini rekening korannya Bapak Ibu harus upload per rekening. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 rekening, maka rekening koran yang diupload adalah 2 rekening. Ini kita coba upload dulu rekening korannya. Ini upload per rekening ya Bapak Ibu kalau misalnya punya lebih dari 1. Sebentar. Nah, ini maksimal satu file yang bisa diupload itu 5 MB. Jadi kalau misalnya file apa scanan rekening korannya lebih dari situ dikompres dulu. Dikompres dulu sampai ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Nah, kalau misalnya semua rekening korannya sudah diupload, maka ini tombol validasinya akan berubah warna menjadi hijau ya, Bapak Ibu. Rekening koran uploaded gitu. Kemudian sebelum kita kirim ke KPA melalui tombol di bawah ini, di file LPJ ini kita harus cetak dulu semuanya. Mulai dari konsep LPJ sampai dengan ke konfirmasi penerimaannya yang tergenerate otomatis tadi by system. Ini kita bisa buka satu-satu atau buka semuanya. Caranya kita klik satu dulu, misalnya konsep LPJ pengeluaran, kemudian kita klik preview. Nah, di sini kita bisa klik show all. Kalau ini ada halaman 1 dari 2, artinya ada 2 halaman LPJ-nya. Kalau misalnya kita langsung scroll ke bawah, itu yang muncul hanya 1 halaman. Nah, biar muncul langsung 2 halaman, kita pilih show all di sini, kemudian akan langsung tampil tampilan ke halaman berikutnya. Kemudian ini untuk ngunduhnya kita klik daftar dokumen di sini, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke yang tadi untuk unduh dokumennya ya. Kita langsung klik daftar dokumen di sini, kemudian kita unduh satu-satu konsepnya, suplemennya, hasil pemeriksaan kas, detail rekening, dan penerimaan negara. Jadi kalau misalnya ada salah satu dokumen yang belum kita unduh, itu kita tidak bisa mengirimkan LPJ-nya ke KPA. Akan ada tolakan dokumen ini belum dicetak gitu sesuai dengan nama dokumennya yang belum Bapak Ibu cetak. Kemudian kalau sudah diunduh semua, ini kita tutup.
Kemudian baru kita klik kirim ke KPA. Ini sebelum kirim ke KPA dipastikan semuanya udah oke ya datanya. Nah, setelah kita, kalau misalnya berhasil kirim ke KPA, status LPJ-nya adalah dikirim bendahara. Nah, dari user bendahara, Bapak Ibu, kita masih bisa membatalkan pengiriman ke KPA selama KPA-nya belum melakukan validasi. Jadi selama statusnya masih dikirim bendahara, belum dilakukan validasi oleh KPA, kita masih bisa melakukan batal manual gitu. Jadi nggak harus dari user KPA pembatalannya. Kecuali kalau misalnya KPA sudah melakukan validasi gitu ya. Kalau misalnya KPA sudah melakukan validasi, maka yang harus membatalkan validasinya hanya dari user KPA, tidak bisa dari user bendahara. Oke, selanjutnya setelah status seperti ini dikirim oleh bendahara, kita masuk ke user KPA. User KPA-nya diperhatikan di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti login ke Pandu Sakti, dipastikan nama KPA-nya, penanda tangannya sama dengan user KPA yang digunakan, yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian dari user KPA kita buka menu bendahara, kemudian validasi LPJ bendahara. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di tabel-tabel bawah ini adalah LPJ yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui Sakti, daftar LPJ-nya. Di atas sini ada fitur untuk filter. Jadi Bapak Ibu bisa filter LPJ bulan berapa yang udah disampaikan, yang belum disampaikan, statusnya apa. Bisa kalau misalnya nanti di tabel sini udah banyak. Jadi kan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mulai bulan depan penyampaian LPJ, kemudian ke bulan-bulan berikutnya ini kan akan tampil semuanya selama 12 bulan sih sebenarnya. Selama 12 bulan satu tahun anggaran. Jadi kalau misalnya mau filter-filter bisa pilih yang di atas sini. Nah, tadi kita buat LPJ bulan Oktober ya, Oktober 2023. Ini statusnya belum divalidasi KPA. Karena memang belum dilakukan validasi gitu ya. Nah, caranya untuk validasi ini kita buka dulu. Di sini ada panah ya. Di samping nomornya ada panah. Ini kita klik. Nah, kemudian akan muncul saldo kas, penjelasan selisih kas yang diinput oleh bendahara tadi. Kemudian kita juga bisa cek di sini yang di saldo validnya dari user bendahara ini tampilannya sama aja sama yang di bendahara tadi kalau misalnya KPA-nya mau ngecekin ya. Kemudian kita bisa cek juga saldo per rekening yang di sini. Nah, di previewnya ini adalah dokumen rekening koran yang Bapak Ibu upload sebelumnya. Jadi di KPA bisa dicekin gitu ya. Kemudian ini kita unduh. Itu keluar. Nah, untuk memvalidasi ini kan ada apa namanya? Ada kolom validasi di sini ya. Setelah kita klik tadi panah tadi. Ini kita klik di validasinya. Warnanya dipastikan hijau ya Bapak Ibu, jangan merah. Kalau merah dia akan statusnya tolak. Ini disetujui, kemudian isi keterangannya kalau misalnya mau isi, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini keterangan untuk validasi LPJ-nya. Kemudian kita klik simpan. Nah, statusnya adalah divalidasi KPA. Kemudian, kalau statusnya sudah divalidasi KPA, ini selanjutnya kita upload berkas-berkasnya. Yang tadi itu kan untuk LPJ rincian rekening, kemudian hasil pemeriksaan kas, itu kan semuanya belum ditandatangani ya. Jadi nanti kita tanda tangan dulu, ditanda tangan KPA dulu, kemudian di-scan, dicetak, ditanda tangan, kemudian di-scan, kemudian kita upload LPJ-nya, hasil pemeriksaan kasnya, dan rincian rekening tadi. Di-upload semuanya.
Tunggu ya, LPG. Jenis dokumennya hasil pemeriksaan. Nah, kalau sudah semuanya diupload berkasnya, kemudian kita kirim ke KPPN. Ini berkas yang 3 ini, Bapak Ibu, yang LPJ, hasil pemeriksaan kas, dan laporan saldo per rekening. Ini semuanya harus diupload, tiga-tiganya harus diupload. Kalau misalnya tiga-tiganya belum terupload, atau ada salah satu file yang belum terupload, kita tidak bisa melanjutkan ke proses kirim ke KPPN. Nah, kalau sudah diupload tiga-tiganya, selanjutnya kita klik kirim ke KPPN. Ya. Ya, karena ini LPG Oktober, jadi nanti bisa dikirimnya ke besok, mulai besok ya. Nah, kalau misalnya sudah berhasil kirim, nanti status validasi di sini adalah dikirim ke KPPN. Nah, kalau statusnya sudah seperti itu, selanjutnya prosesnya di KPPN. Jadi Bapak Ibu tinggal nunggu persetujuan dari KPPN. Nah, kalau sudah disetujui oleh KPPN, nanti status di sini akan divalidasi oleh kasih KPPN. Ini status terakhirnya ya. Jadi sebelumnya divalidasi oleh staf KPPN dulu, kemudian status terakhirnya adalah divalidasi kasih KPPN. Kalau statusnya sudah seperti ini, maka sudah aman. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahapannya seperti itu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Terkait tadi saldo di bank sama saldo di brankas. Ya. Yang posisinya apa tadi ya? Valid atau tidak valid? Bisa ditampilkan, Bu? Seperti ini. Ya, kalau dia untuk yang saldo bank mungkin oke kan. Kalau untuk yang di brankas ini kan, Bu. Jadi kalau kami yang sebelumnya ini belum sempat di tengah jalan CMS kan, pembayaran yang manual, ya. Punya listrik, subsidi ataupun kadang entah pajak yang ada Rp1 Jadi contoh saldo kas banknya yang di berangkas, yang saldo kas tunai. Kas tunai yang di berangkas itu contohnya dia ada Rp1. Pada kenyataannya itu kan ya, cuma sampai Rp100 yang ada. Bagaimana? Nah, udah Pak, itu aja Pak. Itu pertama Bu. Nanti ya. Kalau ada nanti saya tanya lagi. Oh itu dulu sekarang. Ya, jadi kalau di LPJ kan selalu ada ini, selalu diperbolehkan selisih kas tunai selama itu untuk ketiadaan uang kecil gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti bedanya cuma Rp100 misalnya kayak gitu, atau di bawah Rp100 karena memang tidak ada pecahan di bawah Rp100 itu diperbolehkan dan tetap bisa dilanjutkan. Jadi kalau misalnya nanti di sini saldonya tidak valid pun, jadi di sini tetap statusnya akan saldo tidak valid. Di sini nilainya tidak sama. Tapi kalau misalnya untuk case ketiadaan uang kecil itu tetap bisa dilanjutkan pengirimannya. Gitu Pak. Jadi dia nggak masuk validasi. Jadi bukan berarti tidak bisa dilanjutkan LPJ-nya. Seperti itu. Ya. Gitu Pak Enda, gimana Pak? Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk berikutnya gini, ya. Ada enggak? Ya, gimana Pak? Maaf Pak, putus-putus kurang jelas suaranya. Jelas Bu? Ya, ya. Tadi pun
mungkin beda dengan kawan-kawan yang lain. Saya mungkin agak merasa terlalu cepat. Mungkin ada enggak Oh, terlalu cepat. misalnya? Iya, iya. Biar nanti bisa review ulang. Karena ini kan mungkin ujinya kan besok atau lusa. Karena kalau Oke. tanggal 31, kalau kami di BNI, itu rekening korannya belum muncul. Ya. Nah, itu pertama. Jadi kan kalau bisa nanti kan mungkin kan besok atau lusa, biar adalah link yang bisa kami tonton ataupun rekaman ini tadi Mm-mm. share sebagai panduan ini kembali. Ya. Kalau untuk link video sama video tutorial dan juknisnya itu di link yang Bu Lirva share itu ada ininya kok Pak. Ada link video sama apa juknis panduannya juga yang berbentuk buku gitu. Oke, Jadi bisa diakses di situ aja di link tree yang dikirim sama Bu Lirva di chat ininya, di oke. chat Zoom-nya. Makasih, Bu. Ya, siapa Bapak Ibu yang lain ada dari BPS Kabupaten Samosir? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Maaf, Bu, nggak pakai apa. Kebetulan saya lagi di Oh luar, ya, jadi silakan. mungkin juga tadi sudah disampaikan tadi, tapi saya nggak dengar. Ingin Mm-mm. mengapakan sekali lagi, Bu, yang di Ya, user KPA. ya. Tadi saya dengar untuk user KPA bukan hanya validasi, tetapi sekaligus mengupload beberapa dokumen juga di situ ya, Bu, Oh, di user KPA. ya. Iya, maksud saya untuk mengupload beberapa dokumen itu apakah bisa dilakukan di user bendahara atau memang harus di user KPA untuk mengirimkan ke KPPN, Bu? Karena kalau kami di sini user KPA kan memang dipegang KPA sendiri Dipegang oleh gitu, Bu. bendahara ya. KPA-nya. Iya, nggak saya pegang gitu, Bu. Jadi kalau bisanya saya bisa upload dari user bendahara, Bu. Jadi KPA hanya validasi aja gitu, nggak Ya, ikut-ikut mengupload beberapa dokumen itu. ya. Ya, makasih, Bu. Ya, ya, Pak. Ya, jadi tadi saya contohin langsung dari user KPA ya. Jadi untuk penguploadan dokumen setelah divalidasi oleh KPA itu bisa dilakukan di user bendahara juga, Pak. Jadi nggak harus dari user KPA. Tadi saya salah juga. Jadi nanti misalnya nih setelah divalidasi oleh KPA di sini, kita balik lagi ke user bendahara. Nah, di sini menunya sama ya, dari bendahara, cetak laporan, kemudian LPJ bendahara pengeluaran, kita pilih jenis laporannya sama periodenya, kemudian ini akan tampil otomatis ya, sesuai dengan yang sudah disimpan tadi, laporan yang sudah disimpan. Nah, kemudian file yang di bawah sini, ini karena tadi sudah kita upload dari user KPA, maka langsung muncul di sini. Tapi kalau misalnya tadi sebelum di-upload harusnya di file LPJ ini, LPJ hasil pemeriksaan kas dan laporan saldo harusnya belum terupload. Jadi kita bisa upload dari tombol sini Pak, dari upload, kemudian jenis dokumennya kita pilih filenya, kemudian simpan. Setelah semua terupload, kita kirim ke KPPN juga bisa melalui user bendahara. Jadi tidak harus dari user KPA, tapi boleh dari user KPA gitu. Gitu, Pak. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadi, bisa satu pertanyaan lagi Ya, atau sesi boleh, berikutnya, Bu? boleh. Satu pertanyaan lagi, Bu. Untuk konfirmasi penerimaan negara kan selama ini melalui GoPass kan, Bu? Ya. Nah, jadi untuk sekarang apakah ada perbedaannya lagi ataukah masih jalurnya sama seperti bulan-bulan lalu melalui GoPass dan kita tunggu konfirmasinya dari GoPass, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, khusus untuk LPJ ini sebenarnya konfirmasi penerimaannya langsung tergenerate by system, Pak. Di sini. Jadi ketika Bapak nanti buat LPJ sampai ke cetak tadi itu nanti untuk konfirmasi penerimaannya sama suplemen LPJ-nya akan otomatis tergenerate di saktinya. Jadi tidak perlu lagi ke KPPN. Kecuali kalau misalnya konfirmasi penerimaan Bapak urusannya di luar LPJ gitu. Kalau di luar LPJ ya tetap harus melalui GoPass. Kalau LPJ akan otomatis tergenerate oleh sistem konfirmasi penerimaannya. Jadi tidak perlu disampaikan lagi melalui GoPass gitu, Pak.
Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Izin Bu, Iya, izin bertanya Bu, yang tadi silakan Pak. untuk upload dokumennya sudah Mm-mm. ditandatangani Bu, apa bisa itu diupload setelah divalidasi KPA atau sebelum validasi KPA sudah bisa langsung diupload Bu? Setelah validasi KPA Pak. Oh gitu, berarti kita Mm-mm. download lagi ya ininya. Kan tadi Iya, tadi kan kita download konsepnya tuh sebelum ke KPA. Tadi di KPA kita nggak download lagi Pak. ya, tapi kan Ah, download lagi Bu. gimana? Tadi Gimana kan Pak? sebelum di user bendahara kan kita download beberapa Mm-mm. file itu Bu untuk Oh, bukan ya? bukan, nggak download lagi. Jadi downloadnya cuma sekali dari user bendahara sebelum dikirimkan ke KPA. Ya, Nah, ini sebenarnya apa ya, di luar aplikasi Sakti kan berarti Bapak menyampaikan ke KPA untuk ditandatangan juga kan Pak, berpindah tanda tangan segala macam. iya, Kemudian ketika semuanya sudah sesuai sama KPA kan divalidasi di usernya, iya Bu. divalidasi. Nah, setelah validasi dan berkasnya sudah selesai semua, maka tahapan selanjutnya adalah mengupload dokumen. Jadi nggak ada unduh-unduh file lagi di KPA. Tapi di KPA kalau misalnya tadi mau ngecekin saldonya atau ngecekin uploadan apa namanya rekening koran tadi dari bendahara bisa gitu maksudnya. Jadi nggak di-download. Maksud saya yang dari user bendahara tadi Bu. Mm-mm. Itu kan Ah, konsepnya. Mm-mm. sebelum dikirim ke KPA kan Ya kita betul. udah terupload di situ sendiri atau kita download lagi Bukan, kayak biasanya Bu? bukan. Jadi ketika apa ya? Tadi kan kita download filenya Pak. Mm-mm. Itu yang kita kasih ke KPA untuk ditandatangan. Ya, udah. Itu kan di user Ya, bendahara kan Bu downloadnya. iya dari user bendahara di downloadnya. Nah, terus mau masuk ke akun KPA kita kirim ke KPA kan itu yang kita download tadi nggak? Oh, ya. em, Hasil downloadan tadi itu dicetak dikasih ke KPA-nya langsung Pak. Jadi bukan dari sistem dikasih ke KPA. Oh iya Bu. Iya, maksudnya dari sini nggak ada lagi, dari sistemnya nggak ada pengiriman berkas ke KPA dari bendahara. Oh iya. Heeh. Jadi download sekali di bendahara sebelum dikirim ke KPA, Jadi yang kemudian tadi yang belum lengkap dokumennya yang nggak bisa dikirim ke KPA itu apa Bu? itu bukan diupload tapi diunduh. Jadi kalau misalnya Ya, ya maksudnya saya unduh tadi. Maksudnya diunduh heeh, dokumen yang diunduh di bendahara kan ada heeh, beberapa tadi Bu sebelum dikirimkan atau untuk divalidasi ke KPA. Nah, betul. itu apakah dokumen itu yang saya antar ke KPA untuk ditandatangani atau dokumen yang sudah divalidasi lagi, Bu? Oh iya, dokumen yang diunduh tadi Bapak sampaikan KPA untuk divalidasi. Oh gitu, Bu. Bukan sebelum Maksudnya validasi. yang untuk Jadi diupload, Bu. Untuk yang diupload, untuk diupload kan itu iya, ah, jadi kan apa? ini tadi kan kayak gini kan Pak. Jadi alurnya kan dari bendahara kan diunduh dulu semua dokumennya. Ya, Bu. Semua dokumen yang tampil di sini. Nah, nggak benar. Tadi ini kalau statusnya belum divalidasi, belum dikirim ke KPA, ini kan statusnya bukan uploaded ya Pak. Ya, Bu. Ya. Jadi ini kita unduh dulu semua file yang ada di sini, Ya, 5-5-nya, kemudian setelah itu kita kirim ke KPA. KPA ya. Kalau file yang di sini belum diunduh, itu nggak bisa kirim ke KPA. Iya, Nah, Bu. di KPA itu kita hanya validasi aja untuk ini persetujuan aja, persetujuan LPJ yang dikirimkan oleh bendahara. Iya. Nah, di luar sistem ini, dokumen yang diunduh tadi kan dikasih ke KPA untuk ditandatangan. Iya, Bu. Nah, hasil yang sudah ditandatangan oleh KPA tadi, kemudian Bapak scan. Iya. Di-scan. Nah, ketika ini statusnya sudah divalidasi atau disetujui oleh KPA, kita ke user bendahara lagi untuk ngupload. Kalau misalnya ini belum divalidasi oleh KPA, tombol uploadan di sini nggak muncul, Pak. Jadi kita belum bisa ngupload gitu. Oh iya, Bu. Ya, jadi
ngunduhnya sekali, nguploadnya sekali. Unduhnya sebelum dikirim ke KPA, nguploadnya setelah divalidasi oleh KPA. Ya, Bu. Gitu ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Dan Ibu yang lain? Oh iya, Bu, ada satu lagi, lagi, Pak. Bu. Iya. Iya, silakan. Nah, nah kalau misalnya nanti diperiksa oleh KPPN ada status penolakan gitu, Bu. Nanti untuk apanya, untuk perbaikannya itu apa kita ulang dari awal atau gimana, Bu? Ininya. Tergantung perbaikannya apa. Kalau misalnya dokumennya aja yang salah, ini kita bisa hapus dokumen dari sini, hapus dokumen, upload lagi, kemudian kirim ulang. Tapi kalau misalnya yang salah itu ternyata taruhlah saldo Bapak salah nginput saldo gitu, atau apa ya, nilai saldo kas bank Bapak tidak sesuai sama WAKPA gitu. Itu kan ada transaksi yang harus diperbaiki. Artinya LPJ-nya harus diulang dari awal dong, biar dia terupdate kan datanya. Makanya tergantung nanti hasil validasi dari KPPN-nya apa dulu gitu. Berarti nanti prosedurnya gimana, Bu? Apa batal LPG atau apa gimana? Apa ada ini? Gimana Pak? Maaf Pak? Kalau misalnya terjadi penolakan, apa dia otomatis gitu, Bu? Di-upload ulang lagi aja atau ada kayak SPM Oh, gitu, Bu? Ada batal SPM gitu? iya ada batalnya. Jadi kalau misalnya em, ini kan ada status LPJ di sini Pak. Kalau misalnya ditolak oleh KPPN, nanti kan di sini statusnya jadi ditolak KPPN kan. Iya, Bu. Nah, tergantung nanti keterangan validasinya apa. Nanti bisa dicek di sini nih, hasil validasi dari KPPN-nya juga. Kalau misalnya yang salah cuman dokumen, Bapak bisa langsung dari sini, langsung hapus berkas, upload lagi. Tapi kalau misalnya nanti ada, apa namanya, ada file, bukan file, ada kesalahan transaksi yang harus diperbaiki, maka harus dibatal validasi dulu. Batal validasi dari KPA, terus upload berkas, batal validasi dari KPA, kemudian Bapak ulang transaksinya, kemudian setelah itu baru rekam LPJ baru lagi gitu. Oh iya, Bu. Ya, gitu ya, Pak. Terima kasih, Bu. Kurang lebih sama Kayak SPM ya? SPM lah, Pak. Tapi SPM kan dia lebih panjang prosesnya. Iya, Bu. Nah, Bu, Ya, satu lagi, Bu. Untuk ya. apa tadi penerimaan pajak kan, itu berarti Mm. kalau kita udah input di Sakti untuk penerimaan pajak otomatis itu, Bu, atau kita bayar udah nggak ini lagi, Bu, langsung tergenerate di ini Saktinya. Nah, tetap harus rekam, Pak. Jadi untuk perekamannya nggak ada yang berubah. Untuk rekam transaksi pungut setor pajaknya tidak ada yang berubah. Jadi tetap harus Bapak rekam di saktinya. Transaksi pungut dan setornya. Nah, tapi kan nanti itu kan masuk ke LPJ. Kalau sebelumnya untuk transaksi pajaknya kan em, Bapak kan minta konfirmasinya melalui GoPass. Iya, Bu. Nah, kalau yang ini nanti khusus untuk LPJ-nya, konfirmasi penerimanya otomatis tergenerate. Nah, tapi tetap harus Bapak rekam dulu pungut setornya gitu. Oh iya, Bu. Siap. Ya, gitu Pak. Oke, Bu. Pak, Terima udah kasih, Pak. Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kejari Kumbang, Selamat siang, Bu. selamat siang Bu. Yang Gimana Bu? mau saya tanyakan, Bu, terkait penguploadan dokumen ini, berarti Hmm, sekarang, Bu, kami kan ada mengelola 3 rekening, ya. RPL, BPJ, sama BPN. Nah, saya Hmm, kan pegangnya BPJ, Bendahara Pengeluaran. hmm, RPL sama BPN kan dipegang sama Bendahara Penerimaan. Nah, hmm, selama ini kan tiap bulan diminta juga sama Bu Lita untuk rekening hmm, koran RPL, jadi digabung di hmm, BPJ, apa digabung ke BPJ atau namanya? Karena kami ngelola tuh bendahara penerima gitu, Bu. ya. Ini bentar Bu, konfirmasi ke Bu Lirva dulu. Ya, Kalau ya. misalnya inian RPL-nya masuk ke LPJ Bendara Pengeluaran atau penerimaan? Oh ya, ya izin menjawab ya. Ya, Eh, silakan Lirva. untuk rekening RPL kan hanya dimiliki oleh beberapa satker ya. Jadi Iya. karena sprint kita nggak bisa dibuka udah berapa bulan ini, jadi kami menyeragamkan semua satker
untuk nguploadnya di LPJ Bendahara Pengeluaran. Jadi nanti waktu di-upload, waktu mau narik LPJ, merekapnya mudah, tinggal ngambil dari LPJ Pengeluaran. Nah, untuk satker yang udah punya LPJ Bendahara, dia sampaikan melalui aplikasi Sakti, kita seragamkan juga ya, Bu. Kita upload ke, kan ada kategori ini ya, rekening koran diupload per rekening yang dimiliki. Nah, nanti di rekening koran RPL digabungkan aja PDF-nya dengan daftar rincian saldo yang manual dibuat itu ya. Kita seragamkan di situ aja, Bu. Biar nanti, soalnya kan dokumen ini direkap oleh seksi bank untuk pembinaan Kanwil. Jadi nanti mudah untuk ngambilnya. Itu. Terima kasih, Bu. Iya, itu Bu. Ya. Satu lagi yang Bu bilang nota konfirmasi penerimaan negara. Kalau kami di saat ini memang belum disiplin lah merekam apa pungut dan setor pajaknya. Tapi memang kami lakukan Bu pungut dan setor pajaknya, cuman di Sakti belum kami input gitu Bu. Nah yang mau kami tanyakan Bu, ke depan biar disiplin, kami mau rekam yang kami setor dan yang kami pungut dan kami setor. Nah, yang perlu diinput itu apa aja Bu? Apakah contoh kan gaji udah LS Bu, pajaknya kan udah langsung dipotong. Nah, kategorinya yang LS ini apakah kami input juga untuk pungutnya atau hanya SPM itu apa ya? Karena kan kadang ada juga Bu SPM LS yang pajaknya udah dipotong langsung gitu Bu. Apakah itu kami input juga? Ya, jadi untuk yang yang Ibu rekam itu hanya pajak yang Ibu pungut dan setor sendiri. Jadi kalau misalnya dia potongan SPM tidak perlu direkam. Nah, terus ini kan karena konfirmasi penerimaannya otomatis tergenerate ya Bu, dari pajak yang Ibu input di pungut dan setor tadi. Jadi kalau misalnya dia belum Ibu rekam setorannya, itu tidak akan masuk ke konfirmasi penerimaannya. Jadi harus direkam di pungut dan setornya. Atau kalau misalnya Ibu baru rekam ininya apa namanya SPBI-nya, terus udah nginputin pajak juga di situ, udah lanjutin sampai DRPP, udah SP2 DGUP, terus tapi Ibu nggak nginput pungut atau setor pajaknya misalnya, itu tidak akan masuk ke konfirmasi penerimaan di sini, nggak akan tergenerate. Artinya nanti bisa jadi apa namanya LPJ Ibu ditolak dari KPPN karena file konfirmasi penerimaannya tidak sama dengan data pajak Ibu gitu. Data pajaknya kan dapat dari ini kan, di SPB-nya kan udah nginputin pajak ya, akun pajaknya ya kan. Jadi kan nanti ketika itu udah SP2D itu kan udah masuk ke LPJ, ada pajak yang Ibu pungut di apa namanya di SPBY, tapi belum dilakukan penyetoran gitu. Jadi nanti biar ini ya apa namanya biar tertib administrasi juga. Kalau nanti Ibu ada setiap ada pungut setor langsung direkam aja Bu. Jadi nggak usah ditunggu ditumpuk-tumpuk dulu sebulan baru direkam pungutnya, rekam setornya. Jangan kayak gitu. Jadi nanti tiap ada yang Ibu pungut dan setor langsung direkam aja gitu. Pungut setornya di Sakti. Itu juga memang Bu kendala kami selama ini di SPJ belum tertib lah Bu. Memang kami potong pajaknya di SPBY, tapi kalau Iya, itu kan nginputin ya, ada potongan pajaknya. iya di kedepannya kan memang harapan kita dan memang harus tertib. Ini sekarang Bu belum belum tertib, belum semua Bu SPBY direkam di SPBY, tapi di luar saktinya kami setor gitu Bu dari pajaknya. Jadi pas kemarin juga kami mengerjakan LK, kan di sana ada juga penerimaan negara. Iya. Memang penerimaan pajak kami jadinya nol di situ Bu, karena nggak pernah kami Iya. rekam di Sakti. Iya, betul Bu. Sayang nanti, apalagi kalau misalnya betulan Ibu setor kan, terus di Ibu pas perekaman SPBY Ibu nggak rekam pajaknya kan
jadi salah gitu. Salah juga pencatatannya kan. Harusnya kalau misalnya ada pungutan setor pajak kan Ibu rekam juga pungutan setor pajaknya yang sesuai dengan SPBI yang Ibu input gitu kan. Mm-mm. Jadi Berarti nanti pas waktu perekaman SPBI langsung aja Bu. Kalau misalnya ada pajaknya, ada pajak gitu. Biar disesuaikan juga sama yang Ibu setor sama nilainya gitu. Bisa bisa dicek kan nanti kesesuaiannya. Jangan nanti Ibu ternyata siapa tahu Ibu lebih ini kelebihan penyetoran juga. setor ya, Bu. Iya, karena kan nggak terekam kan. Ibu kan nggak rekam pungut setor pajaknya tuh. Jadi mulai mulai sekarang lah berarti. mulai mulai sekarang. Bisa itu direkam untuk pajaknya di SPBI-nya. Tapi Bu, kalau untuk yang LS, kadang kan kita ada juga Bu yang LS, Ya, biar kalau setor pajaknya nggak kalau yang LS itu kan udah langsung dipotong di SPM, Bu. iya, itu nggak Jadi perlu Bu. tidak perlu dilakukan penyetoran, tidak perlu dilakukan pencatatan untuk pungut setornya. Ini hanya untuk eh, apa ya pajak yang Ibu pungut dan setor sendiri. Kalau misalnya UP kan itu kan Ibu ngambil sendiri pajaknya, Ibu setor sendiri gitu kan ya. Yang itu yang perlu dicatat. Kalau LS itu kan Ibu nggak nyentuh pajaknya kan, perpajakannya itu kan potongan langsung dari SPM gitu. Jadi tidak perlu dicatat Berarti Bu, gitu. contoh nih, kita jadinya LS nih, biar nggak setor Mm-mm. sendiri. Jadinya LS semua bendahara tapi udah dipotong pajak. Berarti sama aja kita nggak terekam juga Bu dia pajak yang udah kita setor ya, yang udah Iya, tapi setor kan dari ada monitoring pajak setor. SPM, Bu. Oh iya, 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 iya. Kalau yang itu. Oh, siap, siap. Terus kalau misalnya Ibu belanja itu juga keperluan sehari-hari kan nggak bisa LS bendahara kan. Harus pakai UP kan itu. Yang ke bendahara kan hanya boleh ini. Apa? Oh, honor Perjadin. Itu aja kan yang bisa ke LS bendahara. Kalau misalnya Ibu dasarnya kwitansi juga nggak bisa LS bendahara. Gitu. Gitu ya, Bu. Ya. Tadi salah. Ada yang kami LS kan Bu, kemarin belanja barang. LS benda. Ilmu. Ya. Ya, dari Bapak Ibu yang lain ada lagi? Nggak ada lagi ya, cukup ya. Ini saya stop share. Ya, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Lirva. Silakan Lir. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh Kak Nova. Ya, ada beberapa poin penting ya Bapak Ibu yang dapat dari pertemuan hari ini. Yang pertama tadi, untuk pencatatan di kas bank dan kas tunai, sama ya Bapak Ibu. Kalau pencatatan di kas banknya harus sama dengan saldo akhir di rekening koran per akhir bulan. Dan pencatatan kas tunai sama dengan saldo akhir uang tunai di brankas. Nah, baru perlu kami sampaikan di sini bahwa kas tunai sebenarnya tidak boleh melebihi 50 juta per akhir jam kerja tiap harinya. Jadi, ini dapat kami temukan beberapa di Kejaksaan, ada di BPTU juga, di IAKN, dan satker-satker besar yang belum menyetorkan penerimaannya atau menarik uang, tapi belum digunakan uangnya. Nah, perlu kami sampaikan sini Bapak Ibu, kami tidak menyarankan satker kami untuk memiliki uang tunai di brankas lebih dari 50 juta ya Bapak Ibu. Jadi boleh dikoordinasikan dengan operator pembayarannya supaya uang di brankasnya tidak melebihi 50 juta. Tapi kalau memang tidak bisa, tetap harus mengupload berita acara di atas 50 juta. Dan diupload ke aplikasi Sakti untuk satker yang hadir hari ini, bisa digabungkan ke kategori lainnya. Kan ada ya kategori lainnya untuk PDF yang dipersyaratkan oleh KPPN. Nah, nanti untuk berita acara di atas 50 juta bisa diupload ke kategori dokumen tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian tadi
Untuk rincian saldo RPL manual digabungkan saja dengan rekening koran RPL yang dari banknya. Kemudian nota konfirmasi pajak untuk kelengkapan LPJ itu wajib dicatat di modul bendahara baik penyetor pungutnya dan setornya. Nanti nota konfirmasinya akan tergenerate otomatis di aplikasi Sakti dan tidak perlu dibuat permohonan konfirmasi setorannya ke Gopas ya. Jadi lebih mudah ya untuk satker-satker yang udah piloting melalui aplikasi Sakti kita ini. Kemudian untuk tadi walaupun sudah menggunakan validasi LPJ dari user KPA tetap ditandatangan ya Bapak Ibu di tangan KPA dan distempel basah. Untuk satker kami yang memiliki perubahan KPA boleh berkoordinasi dengan CSO kami dan Ibu Oni selaku pejabat pembina pejabat perbendaraan untuk perubahan user di Saktinya dan role usernya juga biar ditambahin. Nah, sebelum kita tutup, apa tidak ada lagi satker yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh koordinasi ke kami ya Bapak Ibu. Ke saya bisa, Pak Andika atau Kak Nova juga bisa. Untuk Pak Andika ada kata penutup, Pak? Lanjut ya, Pak. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatian dari Bapak dan Ibu semua pada acara bimbingan teknis piloting tahap 2 pelaksanaan penyampaian validasi LPJ Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi Sakti. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, saya ada pantun penutup untuk kita semua. Belum. Pemandangan danau tampak indah. Berenang lincah si ikan bawal. Validasi LPJ sudah lebih mudah. Mari susun LPJ lebih awal. Mantap. Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Izin kami end meeting pada siang hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat siang, Horas. Hadiah. Oh ya, untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya tadi ada 4 satker ya. Kami mengapresiasi untuk partisipasinya. Kalau ada datang ke KPPN, kami akan berikan MUK atas. Masa emuk? Aduh, Nggak apa-apa, Pak. saldo. Ya, yang merasa menyesal tidak bertanya, boleh untuk kesempatan selanjutnya. Nanti kalau sudah datang, boleh ditagih ke kami ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Andreas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Nova.